Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ananda kelas 5. Apa kabar hari ini? Ya, saya harap kabar Ananda kelas 5 baik-baik saja di rumah. Begitu juga dengan Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mendampingi pembelajaran jarak jauh. Nah, ketemu lagi dengan Pak Aris dalam mata pelajaran matematika. Kali ini Pak Aris akan membawakan dan menjelaskan materi perkalian pecahan yang jilid pertama. Seperti biasa, Pak Aris ya akan tanya, salat 5 waktu Ananda sudah rutin kan? Nah, jika sudah, alhamdulillah. Nah, dan jangan lupa, ini kan hari Jumat. Ya, ada sunnah-sunnah Jumat yang sebaiknya kita kerjakan. Nah, salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi. Nah, untuk Ananda minimal ya membaca surah Al-Kahfi 1 sampai 10 saja, ayat 1 sampai 10. Nah, untuk tujuan pembelajaran, melalui mengamati video penjelasan perkalian pecahan biasa dan campuran, peserta didik mampu mengalihkan pecahan biasa dan campuran dengan benar. Nah, materinya nanti tentang perkalian pecahan biasa dan campuran. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman selanjutnya. Nah, sebelum memulai materi, Pak Aris akan memberikan materi pengantar dulu, ya, yang nanti bermanfaat untuk mengerjakan soal. Ya, materi pengantar yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Yuk kita lihat. Nah, cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu adalah pembilang dibagi penyebut. Lalu hasilnya ditulis sebagai bilangan asli. Nah, sisa dari pembagian ini dijadikan pembilang. Penyebutnya sama. Yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini ada pecahan 21/5. Ingat, kalau pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran, itu syaratnya adalah pembilangnya ini itu lebih besar daripada penyebutnya. Yuk, kita coba, kita ubah ke pecahan campuran. Nah, coba di sini kita ubah ya. 21 dibagi 5. Nah, ingat pembilang dibagi penyebut. 21 dibagi 5 berapa hasilnya? Nah, 4. Ada sisa nggak 21 dibagi 5 itu? Ya, 21 dibagi 5. Nah, sama dengan berapa tadi? 4. Ada sisa nggak? Nah, kita cek ya. 4 dikali 5. Ya, dikali 5. Sama dengan hasilnya berapa? 20. Nah, berarti masih ada sisa berapa? Ya, 21 dikurangi 20. Sisanya 1/5. Nah, penyebutnya ditulis tetap atau sama. Mudah kan? Kalau udah, kita lanjut ya. Ke materi pengantar 2, yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, caranya pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Kita lihat. 12/16. Nah, ini adalah pecahannya adalah besar. Nah, kita bisa sederhanakan ya menjadi lebih kecil lagi dengan cara pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Kita lihat. Ya, dibagi berapa? 16 dibagi 2. Nah, berapa ketungnya? 8. Kalau penyebutnya dibagi bilangan 2, maka pembilangnya harus sama, dibagi 2 juga. 12 dibagi 2, 6. Nah, masih bisa disederhanakan lagi? Masih. Nah, jika masih, kita sederhanakan lagi ya. Nah, nih, 8 dibagi berapa? Bisanya 2. Oke. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, di sini juga harus dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, inilah adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, 3/4. Atau bisa langsung. Nah, ini sama bentuknya. Bisa langsung. 16 dibagi 4.
Nah, hasilnya 4. Nah, karena di sini dibagi 4, maka pembilangnya juga dibagi 4. 12 dibagi 4, berapa? 3. Nah, ini juga sama kan? Nah, lebih ringkas yang ini ya. Nah, syaratnya, ingat ya, baik pembilang sama penyebut dibagi bilangan yang sama. Tidak boleh berbeda. Nah, jika sudah, kita masuk ke materi untuk hari ini. Perkalian pecahan biasa. Nah, caranya adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Ingat, dalam perkalian tidak perlu menyamakan penyebut. Nah, lebih mudah daripada penjumlahan atau pengurangan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yuk kita lihat contohnya ya. Ini contoh yang pertama. 2/3 dikali 3/4 sama dengan, nah ingat ya, pembilang dikali pembilang. Pembilang dikali pembilang. Nah, ini sudah saya kode ya, yang merah itu pembilang. Nah, dikali. Hasilnya berapa? 2 kali 3. 6. Per penyebut dikalikan penyebut. 3 kali 4 berapa? 12. Nah, bisa disederhanakan nggak tadi? Bisa. Nah, ini dibagi berapa? 2 atau 6. Nah, bisa dibagi langsung ya. 6 ya. Nah, dibagi 6. Nah, hasilnya 1 per, kalau di sini pembilangnya dibagi 6, maka penyebutnya juga dibagi 6, yaitu 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, mudah kan? Nah, kalau mudah, Pak Aris beri contoh lagi nih, ya. Contoh yang kedua. 1/2 dikali 2/3 dikali 3/5. Nah, ada 3 pecahan biasa di sini. Nah, sama dengan, ini sangat mudah. Ingat, perkalian tidak perlu menyamakan penyebut. Ya, tinggal mudah. 1 kali 2, pembilang dikali pembilang. 1 kali 2, berapa ketemunya? 2. Nah, 2 dikalikan 3. Nah, sama-sama pembilang ya di sini. Saya beri warna merah semua. Ya, saya ulangi lagi. 1 kali 2, berapa? 2. Nah, 2 dikali 3, berapa? 6. Nah, kemudian penyebut dikalikan penyebut. 2 dikali 3 berapa? 6. Terus 6 dikalikan 5 berapa? 30. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Nah, dibagi berapa ini? Ya, dibagi 6. Nah, ketemunya berapa? 1. 30 juga harus dibagi 6. Berapa? 5. Nah, mudah kan? Kalau mudah, kita lanjut ya dengan variasinya. Perkalian pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Nah, pecahan campuran tadi diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah, tinggal dikalikan ya, pembilang kalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Yuk, kita lihat contohnya. 21/2 dikali 3 2/3 sama dengan titik-titik. Yuk kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Masih ingat ya caranya yang sudah saya berikan di pertemuan pertama. Bilangan asli dikalikan penyebut. Ya, 2 dikali 2 berapa? 4. Jika sudah, ditambahkan pembilang. 4 ditambah 1, 5. Per, nah penyebutnya sama. Dikali bilangan asli dikali bilangan penyebut. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. Kemudian ditambahkan pembilang. 9 ditambah 2, 11. Per, nah penyebutnya sama. Kalau sudah, tinggal dikalikan saja. Pembilang dikalikan pembilang. 5 kali 11, 55. Penyebut kalikan penyebut, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini kan hasilnya kan, ya kalau kita lihat, 55/6. Nah, lebih besar pembilangnya kan? Kalau lebih besar ke pembilangnya, maka bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana?
Nah, seperti yang saya berikan tadi, 55 dibagi 6. Hasilnya berapa? 9. Ya, karena 5 dibagi 6 itu sama dengan 9. Nah, masih ada sisa enggak? Masih. Caranya ngecek adalah 6 dikali 9 sama dengan berapa? 54. Nah, ini ya dikurangkan ini. Jadi sisanya berapa? 1. Nah, jadi sisanya 1. Penyebutnya sama 6. Nah, mudah kan? Ya, jika mudah, kita lihat contoh yang kedua. 1/3 dikali 2/5. Nah, pecahan biasa dikalikan pecahan campuran. Nah, ini sangat mudah. Yuk, yang pecahan biasa kita tulis ya terlebih dahulu sama. Yang pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. Ya, bilangan asli dikalikan penyebut. 2 dikali 5 berapa? 10. Nah, kemudian ditambahkan pembilang. 10 tambah 2, hasilnya 12/5. Tetap ya penyebutnya sama dengan pembilang dikalikan pembilang. 1 kali 12, hasilnya 12. Penyebut dikalikan penyebut. 3 kali 5, hasilnya 15. Nah, ini kan pecahannya bisa disederhanakan. Kalau disederhanakan, yuk, bisa dibagi berapa? Di sini. Yuk, kita bagi supaya sama, ya, harus sama ya. Pembaginya 12 dibagi berapa? 3. Nah, 15 juga dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 berapa? Hasilnya 4. 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Nah, ini bentuk yang sederhana. Nah, sudah paham kan? Yuk, jika sudah, kita lanjut. Ya. Perkalian bilangan asli dan pecahan. Nah, maksudnya bagaimana? Yuk, kita lihat. Caranya, bilangan asli diubah ke pecahan biasa. Kemudian, seperti biasa, kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Yuk, kita lihat. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang bulat, ya, yang tanpa pecahan. 2 dikali 2/3. Nah, sama dengan, nah ini, bilangan asli ini kita ubah ke pecahan dulu. Yuk, menjadi 2/1. Nah, mengapa kok bisa 2/1? Nah, karena kan pecahan 2/1 itu maksudnya 2 dibagi 1. Hasilnya berapa? Nah, seperti ini kan? Nah, 2 dibagi 1. Hasilnya berapa? 2. Nah, misalkan kalau jika ada bilangan asli 4, nah diubah ke pecahan berapa? Ya, 4/1. Nah, jika 6 berarti berapa? Ya, 6/1. Nah, seperti itu. Dikali, nah, pecahan biasa. Ya, jika sudah, langsung saja kita kalikan. Pembilang dikalikan pembilang. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 3, penyebut kalikan penyebut, yaitu 1 kali 3, 3. 4/3. Nah, lebih besar yang ini toh, yang pembilangnya toh, yang atas ini, nah, bisa diubah ke pecahan campuran, yaitu 4 dibagi 3, hasilnya berapa? 1. Sisanya berapa? 1. Penyebutnya 3. Nah, mudah kan? Ingat ya, kalau mengubah bilangan asli ke pecahan, itu sangat mudah. Ya, tulis saja di sini angkanya 10 per 1. Ya, pernya mesti penyebutnya 1. Mesti. Misalkan 11. Berapa? Diubah pecahan 11/1. Nah, ini kan artinya 11 dibagi 1. Hasilnya 11 tetap. Nah, itu ya. Paham kan? Sudah, contoh yang kedua. 3 dikali 4 1/2 sama dengan, nah, seperti biasa, bilangan yang asli kita ubah ke pecahan biasa. Kalau 3 berarti berapa? 3/1. Dikali pecahan campuran, diubah pecahan biasa. 4 dikali 2, hasilnya 8.
ditambah 1. Nah, 9 ketemunya per 2. Kemudian tinggal dikalikan saja. Pembilang kalikan pembilang. 9 dikali 3 hasilnya 27. Penyebut dikalikan penyebut. 1 kali 2 hasilnya 2. Karena pembilangnya lebih besar, maka bisa dijadikan kepecahan campuran ya. Nah, caranya 27 dibagi 2. Itu berapa? Hasilnya 13. Nah, karena 27 dibagi 2 itu ketemunya 13, maka ada sisa enggak? Nah, bisa dicek ya. 2 dikalikan 13. Nah, di sini. Ya. 2 dikalikan 13. Nah, sama dengan berapa? 26. Nah, tinggal kurangkan saja di sini. 27 dikurangkan 26. Nah, sisanya berapa? 1. Nah, berarti sisanya 1. Per penyebutnya sama. Nah, mudah kan? Ya. Saya yakin ini mudah bagi Ananda. Jika sudah, ya, kita latihan. Latihannya tolong dikerjakan dengan langkah-langkah pengerjaan di buku tulis matematika. Nah, perintahnya adalah tentukan hasil perkalian berikut. Nomor 1. 3/4 dikali 2/5 dikali 5/10 sama dengan titik-titik. Nomor 2. 3/4 dikali 2/4 sama dengan titik-titik. Nomor 3. 2/3/4 dikali 4/5 sama dengan titik-titik. Nomor 4, 7 dikali 7/9 sama dengan titik-titik. Terakhir, nomor 5, 4/5/6 dikali 5 sama dengan titik-titik. Nah, itu saja dari Pak Aris. Ya, kurang lebihnya minta maaf apabila Pak Aris dalam menyajikan materi ada kekurangannya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pesan Pak Aris, tolong untuk matematika perkaliannya dilanyahkan atau dilancarkan. Ya, perkalian-perkalian itu karena mendukung nanti dalam pembelajaran matematika. Ya, jangan lupa nanti bagi yang putra ya salat Jumat di masjid ya, memotong kuku dan berinfak dan lain sebagainya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.